kita akan lagi disegarkan dengan pekabaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruli yang berhubungan dengan persiapan kita untuk menghadapi masa kesukaran. Baik, saat ini sebelum kita akan mendengarkan pekabaran yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ruli, mari kita berdoa untuk memulaikan kegiatan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh lagi kami yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia, Tuhan sudah izinkan kami tiba lagi pada hari Sabat ini. Satu Sabat semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan di mana kami boleh pergunakan sebaik mungkin dengan tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membawa kami kepada keselamatan. Gantinya dengan perkara-perkara yang mempersiapkan diri kami bagi eh, menghadapi masa kesukaran dan bagi kedatangan Yesus kedua kali yang sudah sangat dekat. Pada malam ini Tuhan, kami memiliki kerinduan, kami yang sudah hadir maupun mereka yang akan bergabung bersama-sama di ruang Zoom ini untuk mendengarkan pekabaran yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ruli Tilaar. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh disanggupkan untuk mengerti pekabaran ini. Roh Kudus Tuhan memeteraikan di dalam hati pikiran kami, dan Roh Kudus Tuhanlah yang akan menyanggupkan kami untuk menghidupkan di dalam kehidupan kami, di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan di dalam menjalankan pekerjaan misi Tuhan yang terakhir kepada dunia sebelum Yesus akan datang menjemput kami yang siap berangkat ke surga. Tuhan, kiranya Engkau urapi khusus Pendeta Ruli yang akan membawakan pekabaran pada malam ini. Biarlah apa yang dia sampaikan nanti berdasarkan demikianlah firman Tuhan, baik dari Alkitab dan dari tulisan Roh Nubuat, yang boleh menguatkan kami semuanya malam ini untuk semakin bersedia menghadapi peristiwa penggenapan nubuatan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, pada saat ini saya serahkan langsung kepada hamba Tuhan Pendeta Ruli Tilaar untuk membawakan pekabaran bagi kita malam ini yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Selamat Sabat untuk kita semua, dan kita akan langsung saja share screen untuk pelajaran kita yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Boleh. Pelajaran kita judulnya adalah tentang masa kesukaran yang tentunya di dalam beberapa waktu yang lalu juga sudah dialami ya. Kita ini masuk dalam fase atau periode pra Sandelo ya. Jadi masa kesukaran pra Sandelo. Namun di dalam pelajaran kita pada malam ini, kita mau melihat apa hubungannya dengan Mordekai di pintu gerbang. Baik, mari kita lihat pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya Roh Tuhan boleh menyertai kita, menguasai kita sehingga kita boleh mengerti dan dalam mempersiapkan kita ke depan. Kalau kita membaca dari kitab Ester pasal yang ketiga, kita melihat di sana ada yang namanya Haman bin Hamedata. Ini orang Agag. Kita tahu ceritanya, dia punya kedudukan di atas semua pembesar
yang ada di hadapan Raja Ahasveros. Tetapi ketika dia diangkat menjadi orang penting di atas dari semua pembesar-pembesar yang ada di kerajaan pada saat itu, dan mereka semua yang berada di bawahnya harus tunduk, menghormati dia ketika dia melewati jalan atau dimanapun dia berada. Orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan pejabat-pejabat yang ada, harus menunduk, bertelut. Nah, yang diperhatikan ternyata ada yang namanya Mordekai. Dia tidak sujud, tidak bertelut. Dan Mordekai ini adalah salah seorang yang berada di pintu gerbang istana raja. Kalau kita lihat secara konteks, orang-orang yang ada di pintu gerbang itu adalah orang-orang penting, para penasehat, orang-orang yang dihormati di kalangan warga yang ada di sekitar situ. Dalam hal ini di kerajaan di mana Ahasverus sebagai raja. Jadi kita melihat di sini Haman yang memiliki jabatan yang melebihi dari pejabat-pejabat yang lain, dia melihat Mordekai tidak menghormatinya dan ini menjadi panas hatinya dan dia sangat tidak senang dengan Mordekai. Dan kita tahu pada akhirnya Haman ini mengetahui ternyata Mordekai ini adalah orang Yahudi, bangsa Yahudi. Di mana kalau kita lihat sejarahnya ya, dari Agag ini, dari Haman ini musuh bebuyutan antara Yahudi dengan mereka. Dan kesempatan bagi Haman, oleh karena jabatannya yang tinggi, dengan alasan yang kecil dia perbesar. Dia berpikir kalau cuma membunuh Haman itu perkara yang biasa. Tetapi karena Mordekai ini adalah bangsa Yahudi, maka dia berupaya untuk membunuh bangsa Yahudi yang ada di sekitar kerajaan pada saat itu. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh Haman ya. Jadi ini yang kita ketahui ceritanya bagaimana akhirnya upaya untuk membunuh bangsa Israel, bangsa Yahudi oleh karena Mordekai itu dari sana itu dijalankan. Kita ketahui bahwa Haman ini mendapatkan cincin meterai dari Raja Ahasveros untuk menjalankan misinya dengan mengatakan kepada Raja Ahasveros bahwa ada satu bangsa yang aneh. Mereka menyembah sesembahan mereka tidak seperti yang kita lakukan. Jadi aneh nih mereka. Akhirnya dengan rayuan-rayuan yang dia buat kepada Raja Ahasveros katakan, oke lah, silahkan apa yang kamu lihat baik untuk memusnahkan bangsa Yahudi, jalankan saja sesuai dengan apa yang kamu mau, dan dia diberikan cincin kerajaan yang menyatakan apa saja yang dia lakukan, yang dia perintahkan akan dilaksanakan oleh semua warga yang ada di kerajaan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam buku Ester ya, walaupun kita tidak mendalam sedikit, tetapi angka atau angka di dalam buku Ester ini juga ini perlu diperhatikan juga. Dikatakan dalam Ester pasal yang ketiga, ayat 12, maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja dalam bulan pertama pada hari yang ke-13. Ya. Kemudian pada satu hari yang ditentukan pada tanggal 13
bulan yang ke-12. Maka ini dijalankan, ya, dijalankan. Jadi ini yang kita lihat bagaimana bangsa Yahudi akhirnya diperintahkan untuk dimusnahkan oleh karena masalah penyembahan, tidak tunduk kepada Haman si Mordekai. Satu bangsa ini berakibat akan dibunuh dengan surat perintah yang dibuat dengan meterai raja. Ya. Di dalam para nabi dan raja, kita langsung saja saudara sekalian, ya. Dalam para nabi dan raja halaman 350. Tulisan inspirasi Roh Nubuat berkata, perintah yang pada akhirnya akan disebarkan untuk melawan umat Allah yang sisa akan benar-benar sama dengan yang dikeluarkan oleh Ahasweros terhadap orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya bukan Ahaswerosnya, tetapi Haman. Tapi karena Haman ini mendapatkan cincin raja, di mana dia berhak memerintah dan melakukan apa saja, oleh karena cincin mata yang dia miliki. Ya. Nah, pada masa kini, ya, jadi dihubungkan tentang rencana pembunuhan kepada bangsa Israel dulu, dihubungkan dengan kita yang hidup sekarang ini. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai Israel modern. Pada masa kini dikatakan, musuh-musuh gereja yang benar melihat pada rombongan kecil yang memelihara hukum Allah, seorang Mordekai di pintu gerbang. Ini ada di judul kita tadi, ya. Mordekai di pintu gerbang. Sekelompok orang-orang yang menuruti hukum Tuhan, yang akan diperintahkan untuk dibinasakan, dibunuh, sama dengan Mordekai di pintu gerbang. Dikatakan penghormatan umat Allah akan hukumnya adalah teguran yang tetap kepada mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang sedang menginjak-injak hari Sabatnya. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap sekelompok kecil orang-orang yang tidak mau menerima adat, kebiasaan, dan tradisi-tradisi populer. Orang-orang yang punya kedudukan tinggi, punya nama besar. Mereka semua ini akan bersatu dengan orang-orang yang tidak menurut hukum dan keji untuk mengambil keputusan terhadap umat Allah. Saudara-saudara sekalian, peristiwa ketika Mordekai bersama bangsa Yahudi semuanya akan dibinasakan, dimusnahkan dari muka bumi pada saat itu. Sama dengan peristiwa umat-umat Tuhan pemelihara 10 hukum Tuhan, khususnya hari Sabat Tuhan, di zaman sekarang ini. Di mana mereka yang menghormati Tuhan dengan menjalankan hukum-hukumnya, khususnya hari Sabat Tuhan, hari ke-7, hari Sabtu itu, yang dijalankan oleh umat-umat Tuhan, ternyata itu menjadi cambuk, ya, teguran bagi mereka-mereka yang tidak menjalankan hukum yang keempat, hari Sabat yang sebenarnya. Dan akhirnya ini menjadi batu sandungan atau uh, menjadikan alasan bagi mereka untuk bisa menghalalkan, memusnahkan orang-orang ini pada waktunya nanti. Jadi kita lihat mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bergabung dari kedudukan-kedudukan yang tinggi, orang-orang yang punya nama besar, mereka bersatu, ya. Dalam tanda kutip mereka tidak menurut hukum. Nah, hukum ini dikhususkan kepada hukum yang keempat, hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu itu. Karena versi mereka yang benar itu adalah hari Minggu sebagai hari Sabat pada saat itu. Sehingga pemelihara Sabat, umat-umat Tuhan yang sekelompok kecil ini dianggap adalah apa? Aneh. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Yahudi dulu. Ketika dikatakan oleh Haman
kepada Raja Asferos ini ada kelompok atau bangsa yang aneh. Penyembahannya juga aneh. Bukan kepada yang biasa kita lakukan. Nah, itu yang terjadi. Di dalam para nabi dan raja 350, paragraf yang keenam, orang-orang kaya, pintar, terpelajar akan bersatu, membungkus mereka dengan memandang hina kepada mereka. Para raja, pendeta, anggota gereja ini akan bersekongkol mereka semuanya untuk melawan para pemelihara Sabat Tuhan yang benar. Dengan suara dan pena, oleh kesombongan, ancaman, hinaan, mereka akan berusaha menghancurkan iman orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang pemelihara Sabat Tuhan sejati. Dengan kesaksian palsu, amarah yang menjadi-jadi, manusia akan menggerakkan kemarahan banyak orang. Jadi dengan berbagai cara, orang-orang ini akan bersatu, berupaya untuk menyingkirkan umat-umat Tuhan yang cuma sedikit ini, pemelihara hari Sabat yang benar ini, karena dipandang aneh, tidak mau bersama-sama dengan apa yang disepakati oleh dunia. Dan itu terjadi di zaman akhir, di mana saudara dan saya hidup. Dan kita sementara mengarah ke sana. Beberapa keterangan, beberapa informasi yang kita sudah dapatkan, termasuk tadi di awal-awal kita sudah dengarkan, ini sudah tidak lama lagi. Peristiwa-peristiwa di mana dunia ini akan disatukan. Disatukan lewat penyembahan pada hari Sabat yang palsu nanti. Dan arahnya itu sudah sangat-sangat jelas. Sudah sangat-sangat jelas. Tuntutan undang-undang hari Minggu yang sudah digaungkan, yang sudah dicanangkan oleh binatang pertama, binatang kedua, dan kerjasama dengan spiritualisme. Ini semua sudah disepakati oleh dunia. Baik dari kalangan agama, Kristen, non-Kristen, bahkan ateis sekalipun ya. Orang-orang yang masuk dalam kelompok di mana Illuminati bekerja di sana. Spiritisme lah di sana ya. Ini semua sudah sepakat, saudara-saudara sekalian. Tinggal apa? Ketok palu. Ketok palu. Dan saudara dan saya itu akan menjadi sasaran yang memang sudah dinubuatkan. Yang sementara kita tunggu-tunggu, saudara. Ya. Sementara kita tunggu-tunggu. Jadi kalau kita lihat, dari sejak beberapa tahun, bahkan dari tahun 2020 yang lalu, kita melihat bahwa nubuatan yang sudah digenapi, yang kita lihat di dalam Matius pasal 24, kalau kita pelajari, ya, wabah yang beredar itu sudah penggenapannya. Dan kita sementara mengarah kepada disahkannya undang-undang hari Minggu ini udah nggak lama. Ya, saudara perhatikan tadi kutipan yang menunjukkan angka ya di dalam Ester pasal yang ketiga tadi ya. Ada bulan Desember, ada bulan Januari, ada angkanya di sana ya. Perintah untuk membunuh dan seterusnya ya. Dan ini perlu pendalaman khusus. Tetapi paling kurang ini mempersiapkan kita bahwa memang waktunya nggak lama lagi nih. Waktunya nggak lama lagi. Yang kita tunggu adalah undang-undang hari Minggu. Setelah itu ada pemeteraian, lateran dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita melihat masa kesukaran besar yang akan dialami umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, yang masuk dalam 144.000. Ya, kalau kita lihat setelah close of probation itu ya, maka pada paling kurang setelah kutuk kedua atau malapetaka kedua, maka perintah pembunuhan massal itu akan dijalankan. Ya. Saudara perhatikan, ini kelihatannya masih lama. Dari apa yang kita pelajari tadi dalam Ester pasal yang ketiga, ya, ada perintah pembunuhan pada bangsa Yahudi. Kelihatannya seperti itu ya, masih lama. Nah, kita akan lihat ada kutipan-kutipan dari roh nubuat yang akan mencengangkan kita. Dan kita perlu antisipasi sekarang-sekarang ini ya. Mari kita lihat dalam early writing 36-37 ya. Kutuk-kutuk atau laknat yang terjadi dari 7 malapetaka tadi
akan membangkitkan amarah orang-orang jahat terhadap orang benar. Mereka mengira bahwa kitalah yang telah mendatangkan penghukuman Allah atas mereka. Sehingga dengan demikian, jika saja mereka dapat binasakan kita dari atas bumi, mereka berpikir kutuk itu akan berhenti. Untuk memberhentikan kutuk-kutuk yang terjadi setelah close of probation, ada 7 malapetaka, maka setelah kutuk kedua itu, maka ada suatu perintah yang dikeluarkan untuk membunuh orang-orang saleh ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kayaknya masih lama ya. Kayaknya masih lama. Ya, kita lihat kutipan selanjutnya ya. Dalam early writing juga. Kemudian Sister White katakan, dia lihat para pemimpin di bumi berembuk bersama-sama. Dan setan dengan malaikatnya sibuk di sekeliling mereka. Nyonya White katakan, saya lihat salinan tulisan yang tersebar di berbagai tempat negeri ini. Sebagaimana tadi. Ya. Ketika Haman perintahkan pegawai-pegawainya, orang-orang yang dengan sangat cepat untuk membawa surat untuk membinasakan bangsa Yahudi. Nah, Nyonya White juga lihat. Nyonya White lihat ya, setan dengan malaikatnya sibuk di sekeliling mereka. Ini orang-orang jahat, para pemimpin di bumi ini yang berembuk. Saya melihat salinan tulisan tersebar di berbagai tempat negeri yang memberikan perintah kecuali orang-orang kudus menyerahkan iman mereka yang aneh, ya seperti di zaman dulu itu ya, waktu Esther Mordekai, iman yang aneh, yaitu menyerahkan hari Sabat dan memelihara hari pertama dalam minggu. Orang-orang punya kebebasan sesudah satu masa yang tertentu untuk membunuh mereka sampai mati. Nah, ini peristiwa ini setelah kutuk kedua yang akan terjadi, perintah pembunuhan massal. Ya. Bila mana perlindungan hukum terhadap manusia dicabut dari mereka yang menghormati hukum Allah, maka di berbagai negeri akan timbul gerakan secara serentak untuk membinasakan mereka. Ya, ada beberapa pertanyaan yang menyatakan, bagaimana dunia ini? Dunia non-Kristen. Bagaimana mereka nanti sepakat untuk bisa mengikuti hari penyembahan pada hari Minggu? Lalu mereka akan bersepakat untuk membunuh pemelihara sabat sejati ini. Ya. Dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat ini, mengatakan karena ini inspirasi dari Tuhan, tentu kita punya iman dan kita yakin ini pasti 1000% terjadi. Di berbagai negeri akan timbul suatu gerakan serentak untuk membinasakan para pemelihara sabat sejati ini. Sementara waktu yang ditentukan dalam perintah itu semakin dekat, orang-orang itu akan bersekongkol memusnahkan golongan agama yang dibenci itu. Dan saudara perhatikan, mereka akan melancarkan serangan yang menentukan satu malam. Dalam kitab Esther, dalam satu hari itu. Yang akan mendiamkan sama sekali pendapat yang berbeda dan teguran. Saudara perhatikannya, ini satu hari. Perintah akan keluar agar mereka harus mengabaikan hari Sabat dari hukum keempat dan menghormati hari yang pertama, atau mereka itu akan kehilangan nyawa. Jadi harus memilih tetap berhari Sabat atau tidak. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Saudara perhatikan tadi ya. Di dalam Kemenangan Akhir halaman 631 dikatakan sekalipun dekrit umum sudah menentukan waktu di mana para pemelihara hukum itu boleh dibunuh, artinya setelah kutuk kedua berdasarkan apa yang kita pelajari, yang dinyatakan oleh firman Tuhan, dalam banyak keadaan, ya saudara perhatikan ini khusus ini, dalam banyak keadaan, musuh-musuh mereka itu akan apa? Mendahului perintah tersebut. Dan sebelum waktu yang ditentukan itu, akan berusaha untuk merenggut nyawa mereka. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setan dan agen-agennya. Pemimpin-pemimpin dunia yang bersatu di dalam penyembahan pada hari pertama itu. Mereka berupaya. Belum ada perintah untuk membunuh, tetapi ada yang sudah berusaha mendahului perintah itu.
berusaha untuk merenggut nyawa para pengikut Kristus, pemelihara sabat sejati itu. Tetapi yang dikatakan dalam kutipan berikutnya, tetapi tak seorang pun dapat menerobos pengawal-pengawal perkasa yang ditempatkan pada setiap jiwa yang setia. Sebagian ada yang diserang sewaktu mereka melarikan diri dari kota dan desa. Tapi pedang-pedang yang diangkat membunuh mereka patah, jatuh tak berdaya bagaikan sehelai jerami. Yang lain dilindungi malaikat yang berpakaian pasukan perang. Jadi bagaimana pimpinan Tuhan kepada mereka yang benar-benar tetap setia di dalam memelihara sahabat Tuhan itu. Cara Tuhan yang ajaib itu akan tetap berlaku kepada umat-umatnya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa masa kesukaran demi masa kesukaran itu harus terjadi kepada umat-umat Tuhan? Kok teganya ya Tuhan membiarkan kita umat-umatnya? Kemenangan akhir 498. Tuhan mengizinkan umatnya mengalami api pencobaan. Bukan karena dia senang melihat mereka tersiksa. Tapi karena proses itu perlu untuk kemenangan mereka yang terakhir. Kutipan Roh Nubuat ini menunjukkan bahwa setiap hari, setiap saat, Tuhan izinkan saudara dan saya, sekarang-sekarang ini, bahkan sebelumnya, sampai sekarang ini, dan selanjutnya, mendapatkan masa kesukaran yang dikatakan api pencobaan itu hanya untuk kepentingan saudara dan saya. Tuhan itu bukan dia senang lihat saudara tersiksa. Tidak. Tapi Tuhan tahu hanya dengan cara seperti ini. Inilah proses yang Tuhan izinkan terjadi agar kita pada akhirnya akan menang. Menang di dalam menghadapi cobaan ujian terakhir dan menang di dalam proses memiliki karakter Yesus itu. Lewat cobaan, lewat masalah, masa kesukaran. Jadi masa kesukaran atau penderitaan yang kita alami setiap hari itu ditujukan untuk kita supaya pada saat masa kesukaran berikut yang lebih besar, apakah masa kesukaran awal setelah Sandelo disahkan atau nanti masa kesukaran besar setelah close of probation, di mana 7 malapetaka itu akan dicurahkan ke dunia untuk orang-orang jahat. Kaki tangan, binatang, patungnya, dan semua yang menerima tanda binatang. Mereka akan dapat, tetapi kita akan mendapat masa kesukaran. Jadi dari satu masa kesukaran kepada masa kesukaran yang berikut itu, Tuhan izinkan, karena itu proses yang akan menyempurnakan karakter Yesus yang saudara akan dan saya miliki nanti. Sesuai dengan kemuliaan Allah sendiri, dia tidak dapat melindungi mereka dari pencobaan. Karena tujuan utama pencobaan adalah mempersiapkan mereka untuk melawan segala pesona si jahat ini. Jadi Tuhan tahu bagaimana saudara dan saya bisa melewati masa kesukaran ke depan. Memiliki karakter itu. Ya lewat pencobaan, lewat masalah. Kesukaran yang didapat setiap hari. Dan itu melatih kita, mempersiapkan kita untuk masa kesukaran yang lebih besar. Mulai masa kesukaran awal, setelah Sandelo, dan nanti setelah close of probation. Secara global, ketika 7 malapetaka dicurahkan. Itulah masa kesukaran besar. Kita akan lewat. Dalam kutipan Roh Nubuat ini, Selected Messages, jilid 1 halaman 122. Ternyata ada yang jauh mengkhawatirkan. Memang berulang-ulang. Tetapi kita perlu tahu ini. Agar kita tidak kaget. Dan kita siap selalu. Jauh lebih besar kekhawatiran dari dalam ketimbang kekhawatiran itu dari luar. Ternyata ada yang dari dalam. Lebih besar yang harus kita hadapi. Daripada yang dari luar. Rintangan-rintangan untuk menjadi kuat dan berhasil jauh lebih besar dari dalam gereja itu sendiri ketimbang dari dunia ini.
orang-orang yang tidak percaya berhak untuk berharap bahwa mereka yang mengaku memelihara hukum Allah, iman kepada Yesus, akan berbuat lebih banyak daripada golongan manapun. Oleh kehidupan mereka yang selaras, melalui teladan kesalehan mereka, dan pengaruh yang aktif untuk memajukan dan menghormati pekerjaan yang mereka laksanakan. Tetapi, betapa sering mereka mengaku sebagai pembela kebenaran, ternyata menjadi penghalang terbesar bagi kemajuannya. Ketidakpercayaan dimanjakan, keraguan dinyatakan, kegelapan disenangi, mendorong hadirnya malaikat jahat, serta membuka jalan bagi tercapainya rencana-rencana setan. Sadar atau tidak sadar, ternyata ada banyak hal dari dalam gereja kita sendiri yang merupakan kekhawatiran yang dialami oleh umat-umat Tuhan sejati. Dari dalam. Dan dikatakan betapa sering orang-orang yang katanya mengaku pembela kebenaran, tidak tahunya mereka ini penghalang rupanya. Yang terbesar di dalam kemajuan pekerjaan Tuhan, di dalam pembentukan karakter saudara dan saya. Ini orang-orang yang biasa membela kebenaran. Kalau ada masalah mereka di depan untuk membela kebenaran Tuhan. Ternyata mereka batu sandungan. Pembela-pembela kebenaran yang berubah menjadi penghalang yang terbesar. Mereka yang membuat keraguan-raguan terjadi kepada umat-umat Tuhan. Mereka masih senang dengan hal-hal duniawi. Jabatan-jabatan mereka masih pegang, masih senang. Mengumpul harta dunia. Ini yang mereka pegang. Sehingga menghalalkan segala cara untuk membungkam orang-orang yang benar-benar setia, yang jujur terhadap kebenaran, di dalam mempertahankan kebenaran khususnya hari Sabat Tuhan ini. Nah, ini yang terjadi. Mengapa Sister White berulang-ulang dengan beberapa kutipan yang ada? Kita harus lebih takut dari dalam daripada yang dari luar, karena kekuatan dari dalam ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Itulah Laodikia itu. Itulah suam-suam kuku itu. Di mana kalau tetap karakter atau tabiat suam-suam kuku ini dipelihara terus, maka Tuhan akan muntahkan saudara dan saya. Kita harus keluar. Dikatakan dalam kutipan nubuat yang lalu, bahwa suam-suam kuku itulah Laodikia. Dan inilah alat setan yang paling ampuh yang setan pakai untuk membawa pekabarannya supaya manusia semuanya dibinasakan. Ini orang-orang suam kuku yang belum bertobat. Nah, kembali kita lihat di dalam masa kesukaran yang kita pelajari ini. Banyak yang akan dipenjara. Banyak yang akan dipenjara. Banyak yang akan menyelamatkan diri. Lari dari kota-kota besar, kecil. Dan akan ada banyak juga para martir, syuhada demi Kristus dengan mempertahankan kebenaran. Ini pada masa kesukaran semua. Di hadapan kita ada kemungkinan terjadi pergumulan yang terus-menerus dengan resiko dipenjarakan, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa demi mempertahankan hukum Allah. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa teman, pendeta dan juga keluarga bahkan anggota-anggota awam yang lain yang biasa memberikan pekabaran mengatakan, janganlah memberitakan pekabaran yang menakutkan. Jangan sampaikan pekabaran-pekabaran yang membuat ketakutan. Seolah-olah kita ini udah dekat sekali kiamatnya. Dunia ini udah tidak bisa lagi tertolong. Dan lain sebagainya. Menyatakan tentang sandelo. Menyatakan tentang penganiayaan dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian. Pekabaran kita sekarang ini adalah pekabaran yang seharusnya membawa umat Tuhan untuk bangun. Bukan bangun biasa. Bangun dengan kepanikan. Bukan bangun biasa lagi dalam hal rohani. Sudah sangat panik. Oleh karena itu pelajaran-pelajaran ini sangat-sangat penting dan harus diikuti. Supaya terjadi kebangunan rohani yang besar. Mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Lebih lanjut dikatakan orang-orang akan dituntut memberikan penurutan kepada perintah manusia dengan melanggar hukum ilahi.
Mereka yang setia kepada Allah akan diancam, dicela, dianggap haram. Dan saudara perhatikan ini, kutipan ini. Mereka orang-orang pemelihara sahabat sejati yang setia, yang benar. Mereka ini semua dikatakan akan dikhianati. Siapa pengkhianatnya? Siapa yang akan mengkhianati mereka? Kedua orang tua. Ngeri kan, saudara? Saudara-saudara, sanak keluarga, sahabat-sahabat. Bukan cuma dikhianati mereka oleh karena mempertahankan kebenaran hari Sabat Tuhan yang sejati ini. Bahkan mereka akan diancam sampai kepada kematian. Inilah pekabaran. Inilah yang bilang present truth itu. Kebenaran masa kini yang harus saudara dan saya terima dalam persiapan kita ke depan. Karena sudah begitu hebat penggoncangan yang ada di dalam gereja kita. Begitu hebatnya. Dan kita perlu tahu bagaimana setan akan membuat propaganda, membuat hal-hal yang akan menyakitkan saudara, sehingga saudara bisa tergoncang keluar dengan keadaan yang sekarang ini. Saudara dapat bayangkankah kalau saudara dan saya itu dikhianati oleh kedua orang tua kita, dikhianati oleh saudara-saudara kita, adik kakak kita, dikhianati keluarga besar yang lain, sahabat-sahabat dekat kita, saudara-saudara seiman yang pada akhirnya jadi pengkhianat. Mereka di pihak musuh nantinya. Dan saudara dan saya yang tetap di dalam kebenaran akan dikejar, dicari-cari oleh mereka ini. Yang adalah saudara kita sendiri, mungkin orang tua kita, kakak, adik kita, saudara-saudara yang selalu curhat dengan mereka mungkin. Dan inilah yang akan terjadi. Yang harus saudara dan saya ketahui. Jangan kita telan bulat-bulat melihat keadaan sekarang kelihatannya damai-damai saja. Padahal Tuhan tidak pernah memberitahukan hal-hal seperti itu. Ya. Tuhan akan mendatangkan hal-hal yang membawa kita apa? Kita terpisah dari keluarga, kita akan menderita, kita akan dihina, dikhianati, dan seterusnya. Itu yang Yesus katakan juga. Kita harus menghadapi ini semua ketika mempertahankan kebenaran. Nah, kutipan ini pernah ditanyakan juga oleh saudara-saudara kita yang lain, oleh para misionaris, dan juga hamba-hamba Tuhan. Apakah kita akan menerima karunia mati syahid itu? Sebagaimana yang dimiliki oleh para rasul, para murid Yesus dulu. Nah, ini kutipannya. Ada 3 kutipan, tapi ini kutipan salah satu. Our High Calling 125. Kita tidak akan memiliki keberanian dan ketabahan dari para martir zaman dulu sampai dihadapkan pada keadaan yang pernah mereka hadapi. Itu kalimatnya. Lalu saya buat kalimat yang lebih kita mengerti. Bahwa Tuhan akan memberikan karunia mati syahid. Di mana kita tidak akan merasakan lagi ketakutan, tidak merasakan lagi kesakitan di saat-saat last minute sebelum kita mati di dalam Kristus, dalam pertahankan kebenaran. Kita tidak akan rasakan, tapi kita akan merasakan sukacita, kedamaian, sebagaimana yang dialami oleh para rasul. Seperti Stefanus kita ingat. Ketika dia dirajam, dilempari batu. Ya, dia melihat surga, langit terbuka, dia lihat surga. Dan dia bergembira, bersukacita. Padahal dia sementara dilempari batu. Dan 11 rasul yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Mereka martir, mati syahid. Tetapi mereka mendapatkan kekuatan. Dan ini akan didapatkan juga oleh saudara dan saya ketika mempertahankan kebenaran hari Sabat. Jadi nggak perlu takut ancaman ini dan itu, saudara-saudara sekalian. Karunia itu Tuhan akan berikan last minute sebelum kita alami. Ya. Tapi kita banyak berdoa supaya kita masuk dalam 144.000 yang tidak akan mengalami kematian fisik. Lalu kutipan yang berikutnya juga. Sekiranya penganiayaan akan kembali berulang, akan diberikan apa? Rahmat yang membangkitkan setiap kekuatan jiwa untuk menunjukkan kepahlawanan yang sejati. Inilah dibilang karunia
mati syahid akan terulang kembali. Tuhan akan memberikan karunia yang sama yang dialami oleh para syuhada, para martir dulu mendapatkan karunia mati syahid. Itu akan dialami ke depan lagi oleh saudara dan saya. Tidak akan merasakan itu apa? Suatu kesakitan, suatu hal yang menyiksa. Tetapi sukacita surga, kedamaian akan dimiliki oleh orang-orang ini. Di dalam masa kesukaran, dalam penganiayaan yang besar. Ketika kita akan diperintahkan, dibunuh, dan seterusnya. Nah, ini kutipan yang boleh menjadi bagian kita. Nah, saudara-saudara sekalian, karena kita sudah tahu bagaimana setan akan bertindak ke depan. Bahkan di beberapa tempat juga peristiwa-peristiwa penganiayaan itu sudah terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Dan mereka harus mengalaminya. Di waktu-waktu yang lalu juga kita sudah lihat bagaimana umat-umat Tuhan menghadapi peristiwa-peristiwa ini. Mereka harus mati syahid, menjadi martir di dalam mempertahankan kebenaran. Karena kita hidup di zaman akhir, sesuai dengan nubuatan yang kita sudah pelajari, apa yang akan terjadi. Ya. Nah, kita lihat beberapa kutipan ini. Penganiayaan umat Protestan oleh penganut Roma, dengan mana agama Yesus Kristus nyaris punah, akan lebih gawat lagi bila mana Protestan dan Paus bersatu. Ya. Memang kita tahu dalam Daniel pasal 12 ayat 1 katakan, masa kesukaran besar yang akan terjadi ke depan. Peristiwa itu tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Tidak pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Sampai peristiwa itu jadi. Begitu hebatnya, dahsyatnya penganiayaan atau masa kesukaran yang akan terjadi. Nah, inilah gambaran ketika Protestan dan Kepausan bersatu. Penganiayaan yang dulu yang pernah dilakukan 1260 tahun, itu akan terjadi lagi ke depan dan lebih hebat lagi. Kita nggak dapat bayangkan. Kalau saudara bayangkan bagaimana peristiwa kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Ya, saudara bayangkan itu peristiwa yang ada di sana. Itu belum apa-apa. Ya, belum apa-apa. Nanti masa kesukaran besar itu. Setan mempunyai 1000 senjata terselubung yang akan dikeluarkan melawan umat Allah yang setia dan memelihara ukhup untuk memaksa mereka melanggar bisikan kalbu, melanggar hati nurani. Setan punya 1000 senjata terselubung. Saudara bayangkan saja. Ya. Ada banyak cara setan yang akan menggoncang, menggoyahkan iman saudara. Ya. Salah satu yang dipakainya sekarang-sekarang ini adalah apa? Dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Itu sebenarnya perangkap yang dia buat. Saudara diberikan sembako, fasilitas-fasilitas yang kelihatannya enak sekarang. Tetapi itu semuanya jerat. Nah, itu cara-cara setan yang terselubung. Dia akan menjerat umat Tuhan. Dia akan melanggar hati nurani. Melanggar bisikan kalbu. Ya, dan pada akhirnya saudara dan saya tanpa ragu-ragu lagi akan menerima ketika disodorkan tanda binatang itu. Ketika disodorkan untuk menyembah pada hari Minggu nantinya. Tinggal melaksanakan. Itu sudah dimulai dengan cara halus. Yang kita tidak anggap itu sesuatu yang sangat menentukan kita ke depan nanti. Biarlah mereka yang rindu untuk disegarkan pikirannya. Diajar dalam kebenaran. Pelajari sejarah gereja mula-mula. Selama dan segera setelah hari Pentakosta. Pelajari, cermat pengalaman Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya dalam kitab para rasul. Karena apa? Karena umat Allah pada zaman kita ini harus melalui pengalaman yang serupa. Jadi dengan memperhatikan sejarah di mana para rasul menghadapi masa-masa sukar mereka. Ternyata itu perlu kita pelajari karena saudara dan saya di zaman akhir ini akan juga melewati pengalaman yang sama sebagaimana yang dialami mereka. Jadi kita harus pelajari. Pelajari lalu kita imani dan siap untuk menghadapinya. Tentunya kuasa Tuhan, Roh Kudus harus serta bersama kita terus.
Karena ini akan menguatkan saudara dan saya. Ya. Kita tidak perlu terkejut dengan apapun yang bisa terjadi sekarang. Kita tidak perlu heran atas berkembangnya kengerian. Mereka yang menginjak hukum Allah dengan kaki mereka yang najis, punya roh yang sama dengan orang-orang yang menghina, mengkhianati Yesus. Saudara perhatikan, disinggung masalah Yesus ketika dia dikhianati sampai mati di kayu salib. Siapa yang mengkhianati? Ada para murid, ada muridnya, satu murid Yesus. Dan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Di mana Yesus adalah keturunan dari sana. Di mana Yesus membuat mereka sebagai bangsa pilihan pada saat itu. Tetapi itu kenyataannya. Yesus sendiri mereka aniaya sampai disalibkan. Dan dikatakan peristiwa ini juga akan terjadi sekarang ini, di zaman akhir ini. Tanpa penyesalan dari lubuk hati mereka, mereka akan melakukan perbuatan bapa kejahatan mereka itu. Itu akan diulang lagi sekarang ini, saudara. Siapa mereka? Sejarah terulang kembali. Saudara sudah tahu siapa mereka yang dimaksudkannya. Pada pertarungan besar terakhir dalam peperangannya dengan setan, mereka yang setia kepada Allah akan melihat bahwa setiap sokongan duniawi akan dihentikan karena mereka menolak melanggar hukumnya dengan menurut kepada kuasa dunia, maka mereka akan dilarang untuk berjual beli. Ya. Kalau saudara dan saya sudah terbiasa dengan iming-iming, dengan hadiah-hadiah, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan di mana saudara bekerja sekarang-sekarang ini. Artinya dalam pekerjaan duniawi yang ada. Sebenarnya saudara dan saya itu sementara dilatih supaya dipersiapkan untuk bisa menerima tawaran yang terakhir. Ketika hari Minggu ditawarkan agar kita jadikan pusat penyembahan kita kepada Tuhan. Hari Sabat yang palsu itu. Itu dilatih dengan hal-hal yang berbau pemaksaan hati nurani. Ya. Protokol-protokol yang sudah beredar di waktu-waktu yang lalu. Yang sampai sekarang ya, semakin kita lihat kegenapannya semakin jelas. Nah ini dilakukan pada puncaknya ketika saudara dan saya akan dipaksakan di dalam penyembahan kepada hari Sabat yang palsu. Sekarang dan seterusnya, ini kata firman Tuhan, kata Roh Nubuat ya, sampai masa kesudahan, umat Allah harus lebih tekun, lebih waspada, tidak bersandar pada kebijakan sendiri, tapi percaya kepada pemimpin mereka yang punya hikmat, yaitu Yesus Kristus. Mereka harus sisihkan waktu puasa dan berdoa. Ya. Sama sekali berhenti. Tidak sama sekali berhenti, mungkin tidak perlu ya. Tapi mereka harus sedikit makan makanan yang paling bersahaja. Ternyata ini dihubungkan dengan reformasi kesehatan dan selera. Ada hubungannya semua. Kalau kita mereformasi kesehatan kita dengan benar, maka intelek kita dapat berpikir dengan jernih, dengan benar. Di dalam memutuskan mengikuti Tuhan atau tidak. Hari Sabat Tuhan yang benar atau hari Sabat palsu. Melawan hati nurani atau memberikan hati nurani kita kepada mereka-mereka. Ya. Sangat mempengaruhi dalam hal reformasi kesehatan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita lihat pelajaran yang kita sudah ikuti, mari kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengikuti segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita jalankan sekarang. Tanpa ragu-ragu, tanpa banyak tanya lagi. Karena itu untuk kepentingan saudara dan saya ke depan dalam mengantisipasi masa kesukaran yang lebih hebat lagi. Alfa Omega jilid 5 halaman 400, bila mana rencana-rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah, maka ia akan tinggalkan kita dalam rencana kita sendiri. Kalau saudara sebenarnya pengikut Yesus yang sejati, saudara pasti tidak banyak tanya. Iman itu tidak banyak tanya. Percaya, jalankan. Tidak melihat, tidak mengetahui ke depan,
tetapi sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang jalan, jalan. Tuhan bilang tidak, tidak. Tidak banyak argumentasi. Bila mana saudara dan saya mengikuti rencana Tuhan yang sudah dinyatakan dari waktu ke waktu, yang kita sudah pelajari, ya, maka Tuhan akan beracara selalu di dalam kehidupan kita. Dia tuntun terus hal-hal yang perlu kita lakukan berikutnya. Tetapi kalau kita merasa pintar, merasa kita tidak perlu lagi nasihat-nasihat dari Tuhan, dan menganggap pikiran kita lebih baik, maka dikatakan Tuhan akan tinggalkan saudara dengan rencana saudara. Sampai nanti saudara gagal total, baru memohon kepada Tuhan untuk memulihkannya dan mengikuti rencana Tuhan selanjutnya. Itu nanti yang akan terjadi. Jadi berikanlah hati saudara, pemikiran saudara, hidup saudara hanya kepada Tuhan, hanya kepada rencana-rencana Tuhan yang sudah dilakukan dari awal. Apa rencana Tuhan? Banyak. Ya, di dalam mengantisipasi masa kesukaran yang ada di depan, Tuhan kan sudah arahkan. Kalau kita sudah melihat hal-hal seperti ini, tentunya kita akan meninggalkan kota-kota, tempat-tempat di mana di situ banyak sekali apa? Cobaan, banyak penyakit, banyak malapetaka yang Tuhan siapkan, yang Tuhan apa? Sudah peringatkan akan terjadi di sana. Bencana-bencana. Tinggalkan itu. Itu rencana Tuhan. Tapi kalau kita pakai logika dengan mengatakan ini dan itu, ya, maka Tuhan akan biarkan kita dengan rencana kita sendiri. Sampai akhirnya kita apa? Bisa dibilang kita bisa binasa. Belum binasa kekal, baru binasa di dunia. Karena malapetaka, bencana, dan lain sebagainya. Nah, waktu yang digunakan seperti itu, sebaiknya digunakan untuk menyelidiki kitab suci, meditasi, doa yang sungguh-sungguh, di mana itu akan memberikan kesegaran pada pikiran, kekokohan pada tabiat kita. Seringkali kita punya waktu banyak untuk hal-hal dunia, dalam tugas pekerjaan dunia kita. Ya. Seharusnya kita harus lebih banyak lagi menyisihkan waktu, menyelidiki firman Tuhan, meditasi, berdoa, karena ini akan memberikan kesegaran pada pikiran, dan tabiat kita akan kokoh, semakin hari semakin sempurna. Tentunya penginjilan ada di sana. Saudara-saudara sekalian, ya, memang firman Tuhan itu luar biasa. Di dalam tulisan Roh Nubuat juga menyatakan apa yang sudah dinyatakan, bahkan ada angka-angka di sana yang lalu-lalu tidak seperti sedrastis, seheboh sekarang ini. Kalau saudara ingat, ya, 20-30 tahun lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, ya, siapa yang mau tahu bahwa pelajaran tentang 6.000 tahun itu sudah dinyatakan di seluruh dunia ini. Para hamba Tuhan menyatakan itu, padahal buku yang sama di dalam Kemenangan Akhir, dalam tulisan Roh Nubuat itu sudah dinyatakan. Tetapi mengapa dalam 3, 4, 5 tahun terakhir ini kok diungkapkan? Padahal itu sudah tertulis 160 tahun yang lalu. Tetapi mengapa Tuhan izinkan sekarang-sekarang ini harus diketahui umat Tuhan? Nah, inilah rencana Tuhan, salah satunya. Yang harus saudara percaya, imani, dan ikuti itu. Jangan cuma percaya, imani, lalu tidak dijalankan. Padahal ini tertulis. Inilah firman Tuhan. Inilah ilham firman Tuhan. Jangan kita abaikan juga ini. Jangan kita abaikan ini. Karena ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita yang ada di depan. Allah mampu mencapai tujuannya dalam menyelamatkan banyak orang. Tapi karena Tuhan mau kita punya tabiat semakin sempurna seperti Kristus, maka kita bekerja di dalam apa? Penginjilan yang harus kita lakukan. Ya. Dan memang dalam beberapa tulisan Roh Nubuat menekankan masalah selera, reformasi kesehatan. Karena ini berhubungan dengan persiapan kita di dalam menyambut hal-hal yang ada di depan ini.
Nah, saudara-saudara sekalian, pelajaran kita sampai di sini dulu ya, karena eh, kita juga membutuhkan waktu sharing yang lebih lebih banyak lagi agar kita bisa menghadapi hal-hal yang kemungkinan setelah kita mengadakan perbincangan sharing yang boleh dipersiapkan di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu pelajaran kita sampai di sini dulu, saudara sekalian. Semoga kita mengerti, semoga kita dipersiapkan, semoga kita melihat keadaan kita dan kita hubungkan dengan hal-hal yang ada sekarang ini. Sejauh mana sebenarnya dunia ini akan ditutup sejarahnya. Sudah sangat dekat. Ya. Marilah kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga yang setiap saat bisa terjadi dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan yang tidak lama lagi. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Patut kita bersyukur kepada Tuhan, pada malam ini kita boleh mendapatkan pembekalan rohani